Halo, kembali lagi bersama kami kelompok 3 program studi PGSD semester 1. Di sini kami akan menjelaskan materi konsep-konsep dasar ilmu ekonomi dan hubungannya dengan ilmu pendidikan sosial. Yang pertama, konsep dasar ilmu ekonomi. Tanpa disadari, kehidupan manusia sangat dekat dengan ilmu ekonomi. Dalam kegiatan sehari-hari, kita kerap melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan produk atau jasa, mengkonsumsi barang atau jasa, atau mendistribusikan barang atau jasa. Semua kegiatan itu berhubungan dengan ilmu ekonomi. Dalam dunia pendidikan, ilmu ekonomi menjadi studi yang dipelajari. Setidaknya mulai dari kita sekolah menengah dan perguruan tinggi. Apalagi kalau kita mengambil kuliah studi jurusan ilmu ekonomi atau rumpun studi yang masih berkaitan dengan ilmu ekonomi. Mau tidak mau, kita harus mempelajarinya. Bahkan kita harus mampu memahami konsep dasarnya. Untuk memudahkan dalam memahami konsep dasar ilmu ekonomi, berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama, konsep dasar ilmu ekonomi perspektif para ahli. Menurut Bangun, ilmu ekonomi muncul karena adanya kesenjangan antara sumber daya yang tersedia dan keinginan manusia. Sumber daya yang ada di bumi bersifat terbatas, sementara keinginan bersifat tidak terbatas. Sehingga hal ini menciptakan kesenjangan dan menimbulkan masalah dalam penggunaan sumber daya. Makanya itu ilmu ekonomi ada karena berupaya untuk mengatur agar tidak terjadi kelangkaan akibat kesenjangan tersebut. Ilmu ini mempelajari dan mengkaji cara agar masalah-masalah pemenuhan kebutuhan manusia tidak melewati batas. Pengertian yang disampaikan Bangun sejalan dengan pendapat Brown bahwa dasar ilmu ekonomi adalah scarcity, sources, economics, opportunity cost, production possibilities curve, demand and supply concept, supply and demand together, the market or price system, efficiency price elasticity of demand. Pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli dengan definisinya. Yang pertama, menurut Albert Marshall, ilmu ekonomi merupakan ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Yang kedua, menurut J.B. Say mengatakan, ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang peraturan yang menentukan kekayaan. Yang ketiga, David Ricardo menjelaskan ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang hukum berbagai jenis golongan masyarakat. Yang keempat, Paul Samuelson menerangkan ilmu ekonomi adalah studi tentang individu-individu dan masyarakat yang membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Yang kelima, Sadono Sukimo berpendapat ilmu ekonomi tentang menganalisis biaya dan keuntungan dan memperbaiki cara penggunaan sumber daya. Terakhir, pengertian ilmu ekonomi menurut Mankiw, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Berdasarkan pengertian di atas, sebenarnya dapat ditemukan dua kata kunci yang lekat dengan ilmu ekonomi. Pertama, keterbatasan sumber daya, pengelolaan dan pengalokasian sumber daya. Dua hal inilah yang menjadi fokus ilmu ekonomi. Maka ketika kita memilih bidang studi ilmu ekonomi, apa yang kita pelajari tidak akan jauh dari dua hal tadi. Hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu pendidikan sosial. Sumber bahan utama ilmu pengetahuan sosial berasal dari ilmu-ilmu sosial yang merupakan konsep dan generalisasi. Ilmu ekonomi yang memiliki banyak konsep menjadi bahan ilmu pengetahuan sosial yang penting. Konsep-konsep ilmu ekonomi bersama dengan konsep ilmu sosial yang lain dapat digunakan menganalisis dan memecahkan masalah sosial dengan baik. Profesor Laurence Senes dari University of Colorado mengemukakan 5 konsep dasar ilmu ekonomi. Kelima konsep tersebut adalah A. Konsep inti ilmu ekonomi adalah konsep kelangkaan. Setiap masyarakat atau bangsa dihadapkan pada konflik antara tidak terbatasnya kebutuhan dengan sumber-sumber produksi yang terbatas. Bertolak dari konsep kelangkaan, kemudian muncul konsep-konsep baru. Karena sumber-sumber produksi yang langka, manusia mencoba mengembangkan teknik-teknik produksi yang lebih efisien.
Berbagai jenis spesialisasi muncul untuk mengatasi konflik antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber-sumber yang terbatas. Misalnya spesialisasi yang didasarkan pada letak geografi, keterampilan, dan teknologi. Karena spesialisasi kita menjadi saling tergantung satu dengan yang lain, saling ketergantungan memerlukan sistem moneter dan sistem transportasi. Kelompok konsep yang keempat muncul dari konsep kelangkaan dan konsep ketergantungan. Manusia harus menemukan suatu mekanisme alokasi sumber. Mekanisme itu adalah pasar, di mana melalui interaksi pembeli dan penjual terjadilah harga. Selanjutnya, harga akan menentukan pola produksi, teknik produksi, pembagian pendapatan, tingkat pengeluaran konsumsi dan tabungan. Semuanya itu akan menentukan tingkat aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Keputusan yang terjadi di pasar dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah untuk menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ini berarti adanya pertumbuhan ekonomi, adanya stabilitas ekonomi, kebebasan ekonomi, dan keadilan ekonomi.